Al-Mustafid Channel, menginspirasi dan mencerahkan. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari perwakilan pemerintah Pak Insinyur Bahrun ya. Hafizahullah taala. Demikian juga para asatidzah, ada Ustaz Mudzakir hafizahullah taala dan juga para ustaz-ustaz yang lain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk saling mengingatkan, karena tugas kita adalah saling mengingatkan di antara kita. Karena kita tidak akan selamat dari kerugian kecuali kalau kita saling mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi masa sungguhnya manusia seluruhnya tanpa terkecuali dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan saling berwasiat dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Maka tidak mungkin seorang selamat dari kerugian kecuali terpenuhi 4 ciri tersebut. Beriman, kedua beramal saleh, ketiga tawasi bil haq, saling berwasiat dalam kebaikan, dan yang terakhir tawasi bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkara yang sangat penting, saling mengingatkan di antara kita. Karena saya rasa banyak yang hadir sekarang ini sudah berkeluarga. Yang jomblo-jomblo kasihan ya tapi rata-rata sudah berkeluarga. Yang jomblo-jomblo masih menghayal, yang mudah-mudahan khayalan mereka diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya kehidupan kita banyak dalam keluarga. Benar, kita berinteraksi dengan tetangga, dengan teman-teman kerja, ya. Tetapi banyak waktu kita habiskan untuk berinteraksi dengan istri dan anak. Ya. Kita banyak di rumah, sehingga kita harus pandai-pandai memanage kegiatan kita sehari-hari di rumah. Yang perlu saya ingatkan bahwasanya kehidupan rumah tangga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil akan hal ini banyak. Bahkan saya punya pengajian khusus judulnya Pernikahan adalah Ibadah. Pernikahan adalah ibadah ya. Sehingga seorang ketika menjalani kehidupan rumah tangga, dia harus sadar bahwasanya dia sedang beribadah kepada Allah. Makanya seorang lelaki bisa menjadi lelaki yang terbaik jika dia menjadi terbaik bagi istrinya. Khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian, maksudnya di sisi Allah adalah khairukum li ahlihi, yang terbaik bagi istrinya ya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Dan wanita kalau ingin masuk surga, hendaknya dia yang menjadi terbaik bagi suaminya. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang wanita, Rasulullah SAW bertanya, "Adatu ba'lin anti?" Apa kau punya suami? Kata dia, "Ya Rasulullah." Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana sikapmu terhadapnya? Dia mengatakan bahwasanya, "La alu juhdan." Ya, saya berusaha untuk melayani suamiku kecuali yang aku tidak mampu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu, sungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Sangat jelas dalam 2 hadis yang saya sebutkan tadi bahwasanya kehidupan rumah tangga adalah salah satu cara untuk meraih surga yang tertinggi. Seorang lelaki bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah dengan menjadi terbaik bagi istrinya, dan seorang wanita bisa menjadi terbaik di sisi Allah dengan menjadi yang terbaik bagi suaminya. Dan dalil akan hal ini banyak, bukan cuma itu saja. Cuma bahasan kita bukan itu. Bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana masuk surga bersama keluarga. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kebahagiaan yang dicita-citakan oleh banyak kaum muslimin adalah bisa masuk surga
bersama anak dan istrinya. Saya tidak bilang semuanya karena sebagian orang tidak mau masuk surga sama istrinya, ada yang enggak mau. Karena saya tahu dari mana, karena saya pernah isi pengajian terus ada yang tanya lewat kertas. Dia bilang, "Ustaz, saya mau masuk surga tapi enggak mau sama istri saya." Mungkin dia takut diomelin di surga. Ini kenyataan. Berarti tidak semua orang ingin masuk surga dengan apa? Istrinya. Karena kalau kita lihat orang-orang itu kadang-kadang gambar apa abi umi bikin masuk surga bareng-bareng, tapi ternyata ada yang tidak mau ya. Makanya saya bilang kebanyakan orang kaum muslimin ingin masuk surga bersama anak dan istrinya, kecuali segelintir orang ya. Enggak tahu di Kolaka atau ada atau tidak. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena di antara kesempurnaan nikmat surga adalah berkumpul dengan kerabat. Di antara kesempurnaan nikmat surga adalah berkumpul dengan kerabat. Karenanya Allah sebutkan dalam beberapa ayat tentang hal ini. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menyambung silaturahmi, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasani sayyi'ata ulaika lahum uqubad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar. Dalam surat Ar-Ra'd Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menyambung silaturahmi, yang menunaikan janji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membalas keburukan dengan kebaikan, yang bersabar mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum uqubad dar, bagi mereka kesudahan yang indah, tempat tinggal yang indah, kata Allah jannatu adnin. Mereka masuk dalam surga yang abadi. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Kemudian masuk bersama mereka juga orang tua mereka yang saleh, bapak mereka yang saleh, ibu mereka yang saleh. Wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Demikian juga istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Jadi Allah sebutkan di antara kesempurnaan nikmat surga adalah berkumpul dengan apa? Dengan keluarga. Ya. Bayangkan seorang kemudian seperti kita di dunia sekarang, kita terpisah dari orang tua kita. Ada di antara kita yang orang tua sudah meninggal, ada di antara kita anak yang sudah meninggal, ada di antara kita yang suaminya sudah meninggal, ada di antara kita istrinya sudah meninggal. Kemudian dia selalu ingin bisa bertemu dengan mereka. Bahkan kemarin ada yang tanya, "Ustaz, boleh enggak saya minta kepada Allah untuk mimpi dengan ketemu suami saya? Saya rindu sama suami saya." Saya ditanya. Jadi suaminya meninggal, dia, "Boleh enggak saya minta kepada Allah agar bertemu dengan suamiku meskipun hanya dalam mimpi?" Kenapa? Karena ingin berkumpul dengan suaminya. Bahkan ada banyak janda ya, tidak semua tapi banyak ya, yang tidak mau menikah lagi karena ingin bisa bertemu dengan suaminya yang sudah meninggal. Tidak mau. Ya, dan itu sudah dicontohkan oleh para sahabiat. Mereka tidak mau menikah lagi karena begitu sayang kepada suaminya. Contoh siapa? Contohnya istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan ketika wafat umurnya sudah sangat tua, entah 70-an entah 80-an. Sementara istrinya masih muda dan terkenal cantik jelita. Sehingga mulai dah ketika Utsman meninggal dunia, banyak orang yang kemudian mau melamar mantan istrinya tersebut. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat mereka terkenal istrinya itu punya gigi yang indah. Maka dia patahkan giginya. Dan dia tidak mau ada yang mau melamar dia. Kenapa? Karena ingin bertemu dengan siapa? Utsman bin Affan. Padahal dengan jarak umur yang begitu jauh. Tidak lain karena cintanya yang luar biasa kepada Utsman bin Affan. Kemudian juga kisah Ummu Darda. Ummu Darda. Ketika Abu Darda radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, orang-orang melamar dia, di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Melamar Abu Darda. Istrinya Abu Darda itu Ummu Darda. Maka Ummu Darda tidak mau menerima lamaran tersebut, ya, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu li akhiri azwajiha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu bersama suaminya yang terakhir di surga. Sehingga dia tidak mau seorang pun menggantikan suaminya, yaitu Abu Darda. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya
bertemu dengan keluarga di surga kelak adalah suatu impian. Impian banyak orang. Kita saja, mungkin sebagian kita orang tua sudah meninggal. Kita berharap bisa bertemu dengan mereka di mana? Di surga. Karenanya di antara kesempurnaan nikmat surga adalah dikumpulkan kembali dengan keluarga, dengan ayah dan ibu, dengan suami, dengan istri dan anak-anak. Ayat yang lain yang menunjukkan akan hal ini dalam surat Ghafir, para malaikat berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyiat. Malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah orang-orang ini yang beriman dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masukkanlah mereka ke dalam surgamu yang kekal abadi. Demikian juga masukkanlah orang tua mereka yang saleh dan istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Jadi malaikat pun tahu bahwasanya di antara kesempurnaan kebahagiaan di surga adalah berkumpulnya seorang dengan keluarganya. Maka malaikat mendoakan orang-orang yang beriman dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikumpulkan dalam surga bersama keluarga mereka. Dan demikian juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an untuk menyempurnakan kebahagiaan seorang, Allah susulkan anak-anaknya kepada orang tuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak-anak mereka yang juga beriman setelah itu. Jadi orang tuanya sudah meninggal dulu, kemudian anaknya beriman. Kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami susulkan anak-anak mereka dengan mereka. Artinya apa? Bisa jadi orang tuanya misalnya level surganya tinggi, misalnya orang tuanya di level 10, ternyata anaknya mungkin cuma level 2. Kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami susulkan anak-anaknya supaya selevel dengan orang tuanya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan ini tidak mengurangi amal orang tua. Karena kalau secara logika sederhana, misalnya orang tua level 10, anaknya level 2, supaya bisa ketemu, maka harus ada amal dari orang tua yang diberikan kepada anak-anak sehingga mungkin ketemunya di level 5 misalnya. Ya. Jadi ada pahala yang diberikan kepada anaknya supaya ketemu di level 7 kayak level 6 kayak. Tetapi aturan Allah tidak demikian. Allah ingin memuliakan orang-orang tua ini. Caranya alhaqna bihim dzurriyyatahum, ini anak-anak yang harusnya level 2 Allah angkat ke level 10. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak mengurangi amalan orang tuanya, enggak. Tidak mengulangi amalan orang tuanya. Tapi bagaimana dengan kesalahan anak-anaknya? Kullu mri'in bima kasaba rahin. Adapun masalah dosa masing-masing, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bentuk pemulihan Allah kepada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka dengan anak-anak mereka. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakinkan dalam diri kita, dalam benak kita bahwasanya pernikahan adalah ibadah. Hidup rumah tangga ini memang ada duniawinya ada, tetapi sungguhnya di balik duniawi itu adalah ibadah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci dengan sunnahku itu pernikahan bukan dari golonganku. Yang Nabi SAW mengatakan, ya, man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi. Siapa yang menikah maka telah sempurna setengah agamanya. Siapa yang menikah telah sempurna apa? Setengah agamanya. Yang jomblo-jomblo belum ya? Belum. Yang sudah menikah sudah sempurna setengah agamanya. Falyajtahid fi nisfil baqi. Tinggal dia berusaha untuk menyempurnakan sisa setengah agamanya yang lain. Ya. Kata Nabi SAW, salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum. 3 orang yang Allah wajib untuk membantu mereka. Di antaranya an-nakih yuridul afaf. Seorang yang menikah ingin menjaga harga dirinya. Jadi kalau ikhwan dan akhwat yang masih jombloan dan jomblowati, ya, kalau niatnya tulus, ikhlas karena Allah, insya Allah akan dimudahkan untuk apa? Menikah. Yang penting syaratnya jangan terlalu banyak pilih ya. Harus tahu diri ya. Sebagian ikhwan Masya Allah kalau menikah, syaratnya apa? Harus akhwatnya putih, tinggi, kemudian pintar, kemudian hafizah. Sementara dia hitam, pendek, tidak punya hafalan.
Kenapa kok begitu ya? Perbaiki keturunan Ustaz. Iya, tapi kamu tahu diri. Ada namanya tahu diri. Ada teman dulu seperti itu ya. Dia pasang syarat tinggi, cari akhwat. Enggak dapat-dapat. Akhirnya yang penting perempuan dia katanya. Jadi jangan terlalu banyak. Ya pokoknya soleha, oke, tertarik. Kalau nggak tertarik jangan dipaksa ya. Kalau kita lihat tertarik ya ngaca dikit ngaca. Oh, oke Mas. Bismillah. Jadi ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya pernikahan adalah ibadah, maka jalani pernikahan tersebut dalam kondisi ihsan. Apa itu ihsan? Derajat tertinggi dalam agama, ada Islam, ada iman. Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Jadi interaksi kita sehari-hari, kita tahu Allah sedang mengawasi. Kita chattingan sama istri, kita telepon sama istri, kita berbicara sama anak-anak, kita tegur anak-anak, kita tahu Allah sedang mengawasi. Sehingga kita senantiasa merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang tidak boleh egois dalam masalah akhirat ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari neraka jahanam. Allah tidak mengatakan ku anfusakum nara. Jagalah diri kalian dari neraka. Tidak, tapi Allah masih lanjutkan wa ahlikum, dan jagalah keluarga kalian dari neraka. Tidak boleh seorang lelaki egois, lihat anaknya tidak ngaji, istrinya tidak ngaji, dia enggak peduli. Anaknya enggak salat, istrinya enggak pakai jilbab, dia enggak peduli. Loh, kamu enggak ngurus anak istri? Enggak ada masalah. Nanti di surga saya dapat bidadari. Itu biar aja, di neraka enggak ada masalah. Enggak boleh. Enggak boleh. Anda berkewajiban untuk mendidik anak istri. Enggak boleh. Kalau Anda tidak mendidik mereka, Anda bermasalah di akhirat. Karena mendidik anak istri wajib hukumnya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan banyak orang tua yang menuntut anaknya berbakti kepada dia. Dia tahu bahwasanya anak-anak punya kewajiban untuk berbakti sama dia. Dia lupa bahwasanya dia punya kewajiban untuk mendidik anak-anak. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bisa jadi ya kewajiban dia terhadap anak-anak lebih. Dan betapa banyak kerusakan terjadi pada anak-anak gara-gara orang tua yang tidak memperhatikan anak-anak. Jadi kita berkewajiban mengajak anak-anak kita, istri-istri kita untuk apa? Sama-sama bahagia di surga. Jangan masuk surga sendirian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa." Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Jadi bukan kamu salat sendiri. Kamu perintahkan keluargamu untuk salat juga. Wa'mur ahlaka. Ya jelas kamu sudah salat. Selanjutnya apa? Wa'mur ahlaka. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam salat dan sabar dalam memerintahkan anak-anak dan istri untuk salat. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta kepada engkau rizki. Jangan sampai gara-gara kau cari rizki, cari harta sehingga lupa menasihati anak-anak dan istri. Nahnu narzukuk, justru kami beri rizki kepadamu. Kalau kau sisihkan waktu untuk menegur anak-anak dan istri untuk ibadah, kami akan tambahkan rizki. Makanya sebenarnya Allah mengatakan di antara sebab tambahnya rizki adalah menasihati anak dan istri untuk salat. Untuk salat. Saya punya istri saya, ibunya rahimahullah sudah meninggal ya. Ustaz Muzakir juga tahu, hafizahullah taala. Ibu istri saya orang yang paling suka menyuruh anaknya untuk salat. Mesti anaknya sudah gede-gede ditelepon. Dia telepon suruh salat. Subuh ditelepon suruh salat. Kalau saya lagi main di rumah mertua, bangunkan. Firanda, bangun. Salat malam. Saya pikir dia selalu salat malam. Setahu saya dia selalu salat malam dan selalu salat duha, tidak pernah tinggalkan. Mau saya begitu ya. Kadang kita jengkel. Kadang kita bilang, "Bu, saya lulusan Madinah, Bu, enggak usah ditegur." Tapi gimana gitu kan? "Ya Bu." "Ya Bu, ya Mak, gitu kan. Diketuk. Bangun.
Iya, kita kan kadang-kadang ibuin macam-macam aja. Ya, tapi ya gitu. Maksudnya ada orang-orang seperti itu, anaknya sudah gede-gede pun dia telepon untuk ingatkan salat. Ya. Oleh karenanya Allah mengatakan tadi wa'mur ahlaka bis salati. Perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah untuk salat. Istibar yaitu lebih daripada sekedar sabar, bertambah kesabaranmu untuk salat dan juga untuk perintahkan mereka untuk salat. Sabar. Ya, sabar. Jadi ini semua dalil yang saya sebutkan tadi dari awal sampai akhir menunjukkan bahwasanya kalau mau masuk surga harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng, ya. Tapi bagaimana cara kita masuk surga bareng-bareng bersama anak dan istri? Nah, kita harus mengetahui apa tujuan pernikahan yang disebut dengan maqasiduz zawaj. Apa sih tujuan utama kita menikah? Para ulama menyebutkan banyak tujuan pernikahan, tapi di antara tujuan utama maqasiduz zawaj al-asasiyah ada 3. Yang pertama adalah menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Ya. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau tidak kita salurkan dengan cara yang halal, kita bisa terjebak dalam cara-cara yang haram. Ya. Dan ini di antara tujuan utama pernikahan. Yang kedua adalah untuk memunculkan mawaddah dan rahmah. Berusaha menimbulkan kebahagiaan rumah tangga dalam kehidupan rumah tangga antara kita dengan istri anak-anak. Dan yang ketiga, tujuannya adalah untuk memiliki anak-anak yang soleh sebagai pejuang-pejuang yang akan meneruskan dakwah Islam atau paling tidak menyebarkan Islam, mengenalkan Islam kepada masyarakat. Ini 3 tujuan utama pernikahan. Ya. Mana yang jomblo sini? Sudah hafal belum tadi? Hah? Apa yang pertama tadi? Jomblo? Saya dulu pernah pengajian, terus saya bilang saya mau kasih hadiah kepada jomblo yang paling tua. Di sini ada jomblo yang paling tua. Ada enggak? Angkat tangan. Ada tidak? Enggak ada. Hah? Enggak mengaku. Ini. Baik. Jadi itulah tujuan utama pernikahan, kita berusaha mewujudkannya dalam kehidupan berumah tangga. Ini selalu di benak kita. Yaitu pertama, menundukkan pandangan, jaga kemaluan. Yang kedua adalah menumbuhkan kasih sayang di antara suami dan istri. Yang ketiga adalah untuk punya anak-anak yang berjuang untuk Islam, yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Tapi kita satu-satu, ya, pertama adalah tentang menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Ini berdasarkan nas nabawi. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, wahai para jomblo dan jomblowati, ya, wahai para jomblo, siapa di antara kalian yang mampu memiliki kemampuan al-ba'ah. Al-ba'ah yaitu maksudnya selain kemampuan berhubungan, dia juga punya kemampuan ekonomi. Falyatazawwaj. Maka hendaknya menikahlah. Ya, menikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah lebih menundukkan pandangan. Bayangkan Nabi ucapkan ini 1400 tahun yang lalu. Yang di mana Islam tersebar di kota Madinah, yang tidak ada perempuan berkeliaran di mana-mana. Rasulullah masih mengatakan menikahlah untuk menundukkan apa? Pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan untuk menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bisiyam. Barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia berpuasa. Kalau punya duit, uang panai terlalu tinggi, sabar, puasa ya. Puasa. Kalau punya duit, nikah. Ustaz, saya belum punya rumah, enggak apa-apa sewa, enggak harus punya rumah pribadi. Enggak apa-apa. Saya belum punya kendaraan, enggak apa-apa. Yang penting kamu punya duit, kasih makan istri bisa, nikah. Tapi tidak ada yang terima saya, itu masalahnya. Itu masalah. Karena saya sering sampaikan, zaman sekarang sudah tidak ada cinta buta lagi ya. Karena para wanita dan para ibu-ibu sudah ngerti membedakan antara motor dan mobil. Mereka tidak buta lagi untuk tahu motor yang mana, mobil yang mana. Yang kalau ngelamar bawa motor
Yang bawa mobil langsung ditandai ya. Yang bawa motor apalagi kredit selesai. Jadi ini kenyataan pahit. Padahal dengan menikah Allah memberikan banyak rezeki. Yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka miskin, Allah akan berikan rezeki dengan sebab pernikahan. Tapi intinya yang punya kemampuan jangan ragu-ragu untuk menikah. Semakin antum wahai syabab, wahai para pemuda menunda pernikahan, maka semakin mudah terjerumus dalam maksiat. Apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang tontonan, medsos, ya. Akhirnya melakukan hal yang haram, ya. Nonton film-film yang tidak benar, kemudian masturbasi dan macam-macam ini terjadi di kalangan para pemuda, ya. Sehingga waktu dia habis untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup dalam khayalan-khayalan yang hanya menambah dosa baginya. Maka kalau antum punya rezeki, segera menikah, ya. Segera menikah. Bismillah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menikah dan insyaallah Allah akan beri kemudahan. Haqqun 'alallahi aunuhum, 3 orang yang Allah akan bantu dia, di antaranya an-nakih yuridul afaf, seorang yang menikah untuk menjaga harga dirinya, menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya. Nah, tujuan ini hendaknya kita hadirkan baik suami maupun istri. Bahwasanya saya menikah dengan istri saya untuk menundukkan pandangan saya, menjaga kemaluan saya, dan saya menikah dengan istri saya juga untuk menundukkan pandangan istri saya dan juga menjaga kemaluan istri saya. Maka perkara ini meskipun agak sensitif tapi perlu diperhatikan. Masalah hubungan biologis, masalah ranjang, ini adalah kebutuhan yang sangat urgen dalam kehidupan rumah tangga, ya. Kebutuhan yang sangat urgen, ya. Kalau terutama pelayanan wanita terhadap suami, ya. Rasulullah SAW menekankan hal ini sangat banyak dalam hadis agar para wanita benar-benar berusaha membantu suaminya untuk menundukkan pandangannya. Maka dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Idza absara ahadukum ra'atan falyati ahlahu." Jika salah seorang dari kalian melihat seorang wanita, pergilah ke istrinya segera, jangan tunda-tunda. Ya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Dengan dia mendatangi istrinya, gejolak yang ada di hatinya akan terselesaikan. Ini Nabi ucapkan di zaman itu yang maksiat tidak tersebar. Ada seorang laki-laki yang tahu-tahu dia melihat tanpa sengaja melihat seorang wanita, hasratnya bergejolak, segera kata Nabi, falyati ahlahu, segera pulang ke rumah. Jangan tunda-tunda, ya. Dan selesaikan hajatnya, ya, sehingga apa yang mengejolak di hatinya bisa tersalurkan dengan baik. Itu Nabi ucapkan 1400 tahun yang lalu, bagaimana lagi dengan zaman sekarang? Ibu-ibu bayangkan bagaimana suami ibu-ibu kerja misalnya di kantor. Di kantor kemudian di kantor ketemu dengan wanita-wanita yang cantiknya luar biasa, ya. Karena saya yakin semua wanita yang kerja di kantor, ya, artinya kebanyakannya atau mayoritas atau hampir seluruhnya, tidak ada yang kerja kantor tidak bermacak, tidak bersolek, enggak ada. Dia kalau pergi ke kantor dia pasti bersolek. Entah setengah jam di hadapan cermin. Untuk apa? Untuk dilihat oleh suami anti. Bukan dilihat sama suaminya, dilihat sama suami anti yang kerja sama dia di kantor. Nah, maka ketika seorang laki bekerja di kantor, kita kenyataan sekarang, kita laki-laki perempuan campur ikhtilat, ya, kondisi seperti itu. Kemudian dia teman kantornya seorang wanita yang kemudian bersolek, kemudian kalau bicara senyum melulu, ya. Ya tentu dia bisa saja tergoda dan sangat mungkin dapat tergoda. Makanya terjadi banyak perselingkuhan di perkantoran, banyak. Entah perkantoran banyak. Pokoknya ada ikhtilat laki-laki perempuan biasa terjadi perselingkuhan. Oleh karenanya, ketika suami anti di kantor melihat wanita yang Masya Allah seperti itu, kemudian dia pulang, dia dapat istrinya tidak merias diri, tidak bersolek, ya. Kasihan, repot, ya. Nabi tadi bilang apa sunnahnya? Kalau kamu melihat seorang wanita, segera pergi ke istrimu. Jadi tidak apa-apa, bapak misalnya kerja di kantor, kemudian jam 12 siang tergerak, segera pulang ke rumah. Enggak apa-apa, sunnah Nabi. Kenapa? Sunnah Nabi, mama. Umi sunnah Nabi. Bu, sunnah Nabi. Kata Nabi SAW. Kamu lihat apa tadi? Saya enggak melihat, terlihat. Saya pulang ke rumah, ya. Jadi segera.
Tapi kenyataan pahit yang didapatkan, seorang lelaki di kantor melihat wanita yang cantik, Masya Allah, begitu pulang ke rumah, istrinya ternyata tidak bersiap. Ya, bajunya sembarangan, bukan baju tidur, baju perang yang dipakai. Kemudian tidak pakai parfum. Al Mustafid Channel, menginspirasi dan mencerahkan. Baunya bau minyak telon sama minyak kayu putih sama minyak kampak, ya repot. Kadang bau pesing ya. Gimana? Gimana kemudian dia, ya lelaki wajar lah. Kemudian timbul komparasi, perbandingan itu wajar aja ya. Di kantor sebegitu, di rumah seperti ini. Nanti istrinya kalau mau keluar rumah baru berhias. Bukan buat suaminya, tapi buat suami orang lain. Itu musibah yang terjadi. Ya. Dahulu para sahabiat mereka berhias untuk suami mereka. Makanya dalam Sahih Al-Bukhari ketika Salman Al-Farisi datang mengunjungi Abu Darda. Abu Darda lagi tidak di rumah. Kata sang perawi, wajada Ummu Darda mutabadzilah. Maka Salman Al-Farisi mendapati Ummu Darda pakaiannya enggak rapi. Makanya ada masalah. Salman berkata, ya, ada apa? Wahai Ummu Darda, kenapa begitu? Bajunya kok enggak rapi? Kan suami bisa datang kapan-kapan. Kenapa baju seperti itu, baju yang tidak rapi? Kata Ummu Darda, akhuka laisa lahu fid dunya hajah. Saudaramu Abu Darda tidak butuh dengan dunia. Artinya saudaramu Abu Darda tidak butuh untuk bermesraan denganku. Sebagian ulama mengambil faedah bahwasanya berarti sahabiat dahulu mereka berusaha menyambut apa? Suaminya. Sehingga aneh kalau di rumah pakai baju enggak benar, itu aneh. Aneh, makanya Salman heran ketika melihat Ummu Darda pakai baju yang enggak rapi, dia bilang, "Ada apa dengan engkau?" Dia tegur. Dan jawabannya pas, ngapain saya berhias sementara suamiku tidak butuh dengan saya? Ini dalil bahwasanya sahabiat mereka berusaha menyiapkan diri mereka untuk melayani apa? Suami mereka. Makanya Rasulullah SAW melarang di zaman dahulu. Taib, kita lanjutkan. Ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnahnya adalah para wanita berrias untuk suaminya, bukan untuk suami orang lain. Makanya Nabi SAW dalam hadis Nabi SAW an yatruka ar-rajulu ahlahu lailan. Rasulullah SAW melarang seorang dahulu kalau pulang safar untuk pulang malam hari. Enggak boleh. Dulu enggak ada SMS, enggak ada WhatsApp, enggak ada pemberitahuan. Jadi enggak boleh kita pulang surprise tiba-tiba ketuk pintu masuk ke rumah. Dulu dilarang seperti itu. Kalau sekarang ada pemberitahuan, bisa telepon, bisa apa. Kenapa kata Rasulullah SAW? Hatta tamtashita asy-syaithah wa tuhiddal mughibah. Agar wanita yang rambutnya masih semrawut bisa sisiran, dan mohon maaf wanita yang bulu kemaluannya belum dicukur hendaknya dicukur. Sehingga ketika dia menyambut suaminya dalam kondisi terbaik, ya. Kenapa kata Rasulullah SAW memotivasi seorang wanita untuk melayani apa? Suaminya. Ini musibah di zaman ini kebalik, ya. Wanita kalau mau keluar rumah, Masya Allah, ya, berhias, bersolek di hadapan cermin sampai setengah jam, seperempat jam, ya. Kemudian keluar ketemu lelaki bukan suaminya. Tapi kalau sama suaminya tidak bersolek. Ini kesalahan fatal. Maka saya memberi nasihat kepada para ibu-ibu, para ibu-ibu, para wanita untuk bersolek dengan niat karena Allah untuk suaminya. Jadi belajar bagaimana bersolek di hadapan suami. Dan saya minta kepada para suami jangan pelit kasih uang untuk ke salon. Jadi istrinya suruh cantik, kamu cantik, harus begini. Begitu istrinya minta duit, Abi minta duit ke salon. Abi kona'ah, enggak apa-apa, begitu aja enggak apa-apa. Pelit bukan kona'ah. Ya alhamdulillah bisa ke salon juga yang bertingkat-tingkat, kalau punya duit banyak enggak ada masalah. Tapi kalau duit sedikit ya salon yang penting harum, tidak bau ketek, yang penting bisa melayani suami. Jadi itu perkara yang penting karena itu membantu menundukkan pandangan suami. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad, dalam Musnad Al-Imam Ahmad,
ketika Nabi SAW ingin menikahi seorang wanita, Rasulullah SAW mengutus Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha untuk mengecek wanita tersebut. Apa kata Nabi SAW? Hendaknya unzuri ila urqubaiha wa shummi awaridaha. Kata Nabi SAW, lihatlah di atas tumit kaki, lihat bentuknya bagaimana. Wa shummi awaridaha, dan ciumlah di sekitar mulutnya. Nabi suruh Ummu Sulaim untuk mengecek ini wanita menjaga kebersihan mulutnya atau tidak. Berarti kan masalah kebersihan itu penting. Makanya Rasulullah cek, kalau enggak bersih, Rasulullah tidak mau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nikah sama perempuan cantik tapi kalau bicara enggak enak. Kamu kok nundukkan pandangan terus, kan bukan hati serangan. Nabi SAW kalau pertama masuk rumah apa? Karena idza dakhala al-bait bada bisiwak. Kalau masuk rumah pertama bersiwak. Supaya ngobrol sama istri enak. Artinya ini semua dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya wanita hendaknya bersolek untuk apa? Suaminya. Dan niatkan karena Allah. Ibu-ibu pergi ke salon karena Allah. Ya, olahraga karena Allah. Ya. Badan diperhatikan karena Allah. Memang benar masih masa pertumbuhan, tapi jangan terlalu melar, jangan terlalu ya, artinya jaga-jaga juga ya. Semuanya ya, kecuali memang kalau ada sesuatu mungkin karena kesehatan dan yang lainnya. Tapi dia berusaha melayani suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau suami lagi berhasrat pingin hubungan biologis, maka wajib bagi wanita untuk memenuhi hasrat suami tersebut. Ya. Ini kelihatannya saru atau kelihatannya tabu, tetapi ini dibahas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, padahal di zaman Nabi mungkin fitnah wanita tidak begitu banyak. Kita baru sadar di zaman kita fitnah wanita luar biasa. Ya. Di mana-mana wanita diumbar auratnya. Wanita menjadi barang dagangan. Mau iklan apa saja isinya wanita. Mau iklan apapun gambar wanita gede, nanti barangnya yang dijual kecil. Yang penting ada gambar cewek. Iklan mobil kayak iklan apa wanita. Ya. Sehingga hal-hal yang membuat syahwat para laki berkobar banyak sekarang. Makanya Nabi masalah kewajiban wanita untuk memenuhi kebutuhan biologis suami, Nabi tegas. Nabi tegas ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat tegas, kata Rasulullah SAW, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anathal malaikatu hatta tusbih." Kalau seorang laki mengajak istrinya untuk berhubungan biologis, kemudian istrinya tidak mau, enggan tanpa ada alasan syar'i, ya. Fabata ghadban, kemudian suaminya tidur dalam kondisi jengkel. Dia ambil bantal kemudian dia peluk kuat-kuat. Jengkel. La'anat hal, itu bukan pengalaman pribadi, jangan salah. La'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka wanita tersebut dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Ini saya khawatir sebagai wanita jadi tidak bertakwa kepada Allah, malas ibadah, sukanya Instagram melulu. Kenapa? Karena dilaknat malaikat bisa jadi. Karena dia tidak melayani suaminya. Tidak melayani suaminya. Rasulullah sangat tegas dalam hal ini. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Datangilah sawah ladang kalian anna syi'tum, yaitu mata syi'tum wa kaifa syi'tum. Kapan saja terserah dan bagaimana caranya mendatangi istri terserah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah dan Allah ketika menyebutkan itu untuk motivasi. Silakan datang istri kalian kapan saja. Mau jam 1 siang, mau jam 3 malam, mau jam 3 lewat 15 menit. Karena hasrat itu bisa muncul tiba-tiba. Bisa muncul tiba-tiba. Tiba-tiba melihat suatu berhasrat, tiba-tiba memikirkan suatu berhasrat. Dan itu yang tahu adalah para lelaki. Oleh karenanya, wanita mencari pahala dari sini, berusaha melayani apa? Melayani suaminya. Tentunya suami juga harus berusaha bagaimana memberi pelayanan kepada istrinya. Masing-masing berusaha dituntut untuk bisa menundukkan pandangan pasangannya dan bisa untuk menjaga kemaluan pasangannya. Ya.
Tetapi biasanya yang mencari lelaki, ya. Kenyataan menunjukkan hasrat lelaki lebih cepat daripada apa? Wanita. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan tadi, kalau suami mengajak, istri tidak mau, dilaknat oleh malaikat. Kemudian dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau suami mengajak, hendaknya istri memenuhi. Wa in kanat ala tanur, kata Nabi, meskipun sang istri sedang membakar roti di tanur. Tanur itu alat panggang lah. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan membawa berkah. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Kami juga mohon maaf jika mengganggu waktu tonton Anda. Kata para ulama, kalau seorang wanita sedang bakar roti di alat panggang, tahu-tahu suaminya kepingin, ya, suaminya kapan lihat istrinya lagi masak tiba-tiba berhasrat. Dan itu sangat mungkin terjadi, ya. Maka suaminya panggil, tinggalkan itu panggang-panggangan. Bahkan kata para ulama, meskipun rotinya hangus nggak ada masalah. Kenapa? Karena ada maslahat yang lebih besar. Kalau kamu mendahulukan roti, memang ada kemaslahatan, tapi mudarat suamimu dalam kondisi suruh nunggu setengah jam, 1 jam lagi, waduh, kelamaan ya. Makanya kalau ibu-ibu lagi misalnya goreng apa, kayak goreng ini, suami kepingin ada panggilan berjihad, bukan? Panggilan seruan dari hati yang paling dalam, maka sudah, matikan kompor, layani suami, berpahala di sisi Allah. Itulah sebab masuk surga seperti itu. Bahkan dalam sebagian saya ceramah bapak-bapak yang begini. Saya bukan bapak, saya ibu yang begini, bukan bapak. Ini saya ceramah bapak. Gitu. Bukan bapak yang saya butuh begini, saya butuh ibu yang begitu. Ah, itu. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sudah berada di atas kotab. Kotab ada yang mengatakan dalam kondisi mau melahirkan, ada yang mengatakan kotab sudah di atas pelana onta, ya. Kalau wanita sudah di atas kendaraan kemudian suaminya berhasrat, maka dia segera turun melayani suaminya. Artinya dia punya keperluan ingin pergi, ketika suaminya berhasrat, maka keperluan suaminya lebih utama. Jadi kalau ibu-ibu mungkin pesan apa, Grab atau apa mau pergi, tahu istri suami kepingin, sudah Grabnya kasih duit suruh pergi, ibu lah ini suami. Ya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW memberi stressing atau penekanan yang kuat dalam masalah ini. Saya bayangkan itu 1000 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah ngomong begini, seakan-akan itu namanya wahyu, ya. Dan benar zaman sekarang wanita menjadi barang dagangan, aurat terumbar di mana-mana, ya. Maka bantulah para ibu-ibu, bantulah para suami untuk menundukkan apa? Pandangan. Bantulah para suami untuk menundukkan pandangan dengan berhias untuk mereka, melayani mereka, ya. Demikian juga para laki berusaha untuk melayani istri-istrinya. Taib, ini tujuan utama pernikahan adalah menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Maka kita punya kaidah fiqhiyah di mana para ulama mengatakan al-wasail laha hukmul maqasid, bahwasanya sarana itu hukumnya seperti tujuan. Kenapa saya sampaikan ini? Saya ingin menyampaikan bahwasanya setiap yang ibu-ibu lakukan, kegiatan apapun dalam rangka untuk mencapai tujuan yang baik. Saya ingin melayani suami saya ingin menundukkan pandangan suami saya tidak ingin suami saya matanya jelalatan, ya. Maka semua kegiatan yang dilakukan berpahala. Seperti mungkin dia olahraga, mungkin dia bersolek, mungkin dia menyiapkan tempat tidur yang rapi, mungkin dia pakai parfum menyambut suaminya. Semuanya tujuannya agar bisa menundukkan pandangan suaminya, maka semua kegiatan yang dia lakukan yang asalnya duniawi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi melarang seorang wanita berpuasa kecuali diizinkan oleh apa? Suaminya. Artinya ada pilihan. Wanita puasa sunnah, tahan lapar dari pagi sampai terbenam matahari.
Pilihan kedua melayani suami. Ya mungkin tergantung berapa lamanya ya masing-masing. Mau setengah jam, mau 15 menit, mau 1 jam. Ternyata mana lebih besar pahalanya? Lebih besar pahala melayani suaminya daripada dia puasa dari pagi sampai maghrib. Saya ingin sampaikan bahwasanya melayani suami itu berpahala. Sampai Rasulullah melarang seorang wanita kalau suaminya lagi di rumah berpuasa sunnah kecuali dengan izin apa? Suaminya. Kenapa? Karena suaminya bisa jadi tidak mengizinkan karena ingin dilayani. Karena ingin dilayani. Maka lebih baik melayani suami daripada berpuasa sunnah kalau suami tidak mengizinkan. Jadi ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melayani apa? Suami. Saya ingatkan kembali seluruh sarana yang bisa mengantarkan seorang wanita menundukkan pandangan suaminya maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena al-wasail laha hukmul maqasid. Bahwasanya wasilah-wasilah itu hukumnya sama seperti tujuan. Baik, ini yang tujuan pertama adalah pernikahan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Yang kedua, agar menjadikan kehidupan rumah tangga kita adalah ibadah, setiap detik-detik yang kita lewati adalah argo pahala bagi kita, adalah menumbuhkan cinta kasih antara suami istri. Ini juga perkara yang sangat penting. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda rububiyah Allah, di antara tanda-tanda wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu ada, Allah itu Tuhan. Allah menjadikan bagi kalian istri-istri kalian berpasang-pasangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Ya. Ada sakinah, ada mawaddah dan rahmah, ya. Orang singkat sekali samawa, ya. Sakinah, mawaddah dan apa? Rahmah. Ada ketentraman, ada cinta, mawaddah, ya. Itu berkaitan dengan hasrat, dan ada rahmah, kasih sayang. Dan Allah sebutkan inna fi dzalika laayat. Sungguh ketenangan, sakinah, mawaddah dan rahmat adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya di antara tujuan pernikahan adalah menumbuhkan 3 perkara ini. Kita berusaha menumbuhkan cinta kasih antara suami dan istri. Semua perkara yang bisa menumbuhkan cinta kasih suami istri maka bernilai ibadah. Yang penting kita niatkan. Bernilai ibadah. Dalil akan hal ini banyak. Bahwasanya menumbuhkan cinta kasih adalah ibadah. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi bi wajhi Allah illa ujirta 'alaiha luqmatan tajlu fi imra'atik. Engkau tidaklah mengeluarkan infak apapun atau pengeluaran apapun kau niatkan karena Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut apa? Istrimu. Kita mesra dengan menyuap istri, ya, dapat pahala. Apa tadi? Nyuap istri adalah apa? Pahala. Siapa yang hari ini suap istrinya? Kapan terakhir antum suap istri? Coba. Hah? Tadi pagi? Cuma pas aja, pas apa? Bulan madu, ya. Lama-lama jadi bulan bawang, tidak ada lagi. Artinya apa? Kondisi seperti itu yang kelihatannya benar-benar kemesraan duniawi, tidak ada nilai akhiratnya sama sekali. Ternyata kalau kita niatkan karena Allah dapat pahala. Dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, wa fi buti ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istrimu berpahala. Menggauli istri berhubungan biologis dapat pahala. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menundukkan pandangan istri saya ingin menyenangkan istri saya. Semua perkara yang buat cinta kasih berpahala. Bahkan bohong untuk itu pun tidak ada masalah. La yurakhis fil Rasulullah SAW fil kadhib illa fi thalath. Rasulullah SAW tidak memberi keringanan dalam dusta kecuali 3 perkara. Di antaranya hadithur rajul limra'atihi wa hadithul mar'ah zaujaha. Seorang lelaki ngobrol dusta dengan istrinya atau istrinya dusta dengan suaminya, itu dibolehkan. Dalam rangka apa? Menemukan cinta kasih. Sampai begitu agungnya cinta kasih antara suami istri, sampai Nabi membolehkan bohong untuk hal tersebut. Artinya bolehkan gombal. Kita boleh bergombal, ya.
bergombal ria, bilang istriku, masya Allah engkau tercantik di dunia ya. Kalau lagi mati lampu. Maksudnya kita boleh bilang masya Allah. Istri juga bilang masya Allah mas ganteng sekali masya Allah hari ini, masya Allah sayang hari ini sayang kelihatan cantik banget. Emang kemarin-kemarin nggak cantik? Enggak, cantik juga, cuma sekarang lebih. Pandai-pandailah berkata-kata, bertutur kata manis ya. Antum dulu waktu masih jahiliyah pacaran pintar bikin puisi, begitu nikah puisi semua hilang, nggak ada lagi. Mesra-mesraan. Jadi sampai bohong saja diperbolehkan demi menjaga keharmonisan rumah tangga kasih sayang suami istri. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mandi bareng sama istrinya. Dan sudah kita bahas ini pembahasan khusus bagaimana sikap Nabi terhadap istri-istrinya. Dalam Sunan Abi Daud Rasulullah SAW kalau ingin ke masjid Rasulullah SAW cium istrinya dulu baru ke masjid. Masya Allah. Antum praktekkan enggak? Itu Nabi SAW. Dia contoh dalam segala hal, bahkan dalam keromantisan Rasulullah SAW nomor 1. Sebelum ke masjid dalam Sunan Abi Daud, Rasulullah SAW mencium istrinya baru ke masjid. Saya pernah jalan kaki biasa saya, jalan kaki pagi-pagi. Kemudian saya lewat ada rumah orang awam, tahu-tahu ada seorang mau kerja. Orang awam, bukan orang ngaji. Istrinya entah pakai jilbab, entah saya lupa. Intinya istrinya ngantar dia sampai ke pagar luar. Kemudian istrinya mencium tangan suaminya, kayak melepaskan kepergiannya. Belum ke kantor, masya Allah. Itu dipraktekkan ya, sebagian orang itu bikin tradisi mereka, itu tradisi yang baik, nggak ada masalah ya. Antum lah kalau mau kemana cium kening istri kayak, ya, mau cium pipinya kayak, mau berlanjut ya silakan terserah. Tapi maksudnya mesra, pergi mesra, tinggalkan istri ya. Tentram. Kita laki-laki emang kelihatannya tidak apa sih gitu-gitu aja, tapi bagi istri itu perkara yang sangat bermakna. Sangat bermakna. Lihat bagaimana Nabi SAW, dan saya perhatikan hadis ya, Aisyah cerita, Rasulullah SAW itu kalau mau minum, saya minum, kemudian Rasulullah SAW ambil gelas, Rasulullah putar, Rasulullah SAW minum di bagian bekas bibir saya. Kalau kita apa sih gitu-gitu? Minum aja nggak usah. Tapi Rasulullah tidak, Rasulullah tahu perasaan wanita. Kelihatannya sepele tapi itu bermakna bagi wanita. Sampai Aisyah bercerita radhiyallahu ta'ala kalau beliau makan, Rasulullah ambil bekas gigitan Aisyah. Ini Rasulullah SAW gigit di bekas gigitan apa? Aisyah. Jadi kalau antum makan, istri lagi makan apel, antum bilang apelnya sini. Gigit dari sisi apa? Bekas gigitannya. Mami sudah sikat gigi belum? Kalau sudah, papa mau gigit dari sisi. Kalau belum, dari sebelahnya. Tapi intinya segala yang kita lakukan menemukan kasih sayang semuanya berpahala, ya. Jadi ucapan-ucapan mesra, nggak ada salahnya istri antum tidur, antum ambil selimut, tutupin. Ya masa antum nggak bisa romantis, masa nggak bisa sih? Ya, kenyataannya sulit ya. Jangan kaku-kaku ya. Wanita butuh butuh yang seperti itu ya. Ya. Makanya saya sering sampaikan, lakukan sunnah Nabi, mandi bareng sama apa? Istri. Nanti pulang mandi bareng sama istri, jangan lupa ya. Ya. Jangan lupa. Hah? Sayang kita mandi bareng. Istri juga ngajak, Mas kita mandi bareng Mas. Kamu kayak sinetron aja. Enggak, ini bukan sinetron. Ini sunnah Nabi SAW. Jadi ingat semua perkara yang menurut kita sepele, tapi menumbuhkan kasih sayang berpahala. Saya dengar dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bahwasanya Syekh bin Baz rahimahullah taala beliau orangnya buta, tapi istri beliau kalau nggak salah 2 atau 3 saya lupa ya. Dan beliau kalau berdakwah kan beliau sibuk dakwah ke sana kemari. Kalau tiba di suatu tempat, beliau telepon istri beliau. Saya lagi di sini. Karena kita tidak seperti wanita. Wanita pingin tahu kita di mana. Apa kegiatan kita ya? Dia pingin tahu. Kita kabarkan lagi di sini sampai di sini. Alhamdulillah selamat ya. Ya. Tenang ya. Dan itu kadang kita bilang udah biasa aja. Tapi wanita memang begitu. Saya contoh sama istri saya. Ini kesalahan saya. Maksud saya sering kalau mau pengajian saya matikan HP biar tidak diganggu. Dan saya lupa bilang saya mau pengajian.
Kemudian istri saya telepon nggak nyambung-nyambung, dia gelisah. Telepon teman saya, telepon kameramen, Ustaz lagi di mana? Kok nggak diangkat-angkat teleponnya ya? Padahal lagi apa? Pengajian. Seharusnya menurut saya bisa paham untuk ke 10 kalinya, tapi memang wanita tidak selalu punya perhatian lebih terhadap apa? Suaminya. Jadi tidak ada salahnya antum telepon lagi di sini, lagi ngapain, meskipun sedikit ya. WhatsApp juga gratis kan, dapat pahala. Antum tinggal WhatsApp, cuma waktu 1 detik, 2 detik sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kasih sayang semakin muncul antara suami dan istri. Jadi semua perkara yang bisa menumbuhkan kasih sayang maka itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah tujuan yang terakhir adalah bagaimana agar bisa mencetak generasi-generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Laqad arsalna rusulan min qablika faja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, faja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kami jadikan bagi para rasul tersebut istri dan anak-anak. Anak-anak yang dimaksud adalah anak-anak yang berkualitas. Maka kita dituntut untuk memiliki anak-anak yang berkualitas. Nabi SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Sungguhnya aku bangga punya pengikut yang banyak di hadapan nabi-nabi yang lain pada hari kiamat kelak. Riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang maknanya dia mengatakan, "Aku paksakan diriku untuk berhubungan biologis dengan istri-istriku meskipun saya tidak mau." Saya tidak berhasrat, tapi saya paksakan agar bisa punya anak-anak, agar bisa punya anak-anak. Oleh karenanya, ini tugas yang sangat berat. Setelah punya anak, bagaimana mendidik anak-anak tersebut. Dan itu butuh perjuangan luar biasa, kerjasama yang luar biasa antara suami dan istri. Di antara sebab terbaik agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, ya, bagi para jomblo-jomblo, cari wanita yang soleha. Karena tidak ada yang bisa menangani pendidikan anak-anak seperti ibu yang apa? Yang baik. Pengaruh ibu luar biasa dalam agama seorang anak ya. Jadi bahkan para ulama menyebutkan di antara hak anak sebelum dia lahir, bapaknya pilih ibu yang baik. Di antara hak anak sebelum dia lahir, bahkan sebelum ada benih ya, sang suami atau sang lelaki memilih ibu yang baik yang bisa menjadi ibu sang anak. Jadi memilih itu disunahkan memilih wanita yang soleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bi dzati din taribat yadak." Pilihlah wanita yang soleh, kalau tidak engkau akan merugi. Kemudian di antara sebab adalah ketika berhubungan jangan lupa baca doa. Apa doanya berhubungan sama istri? Antum hafal tidak? Apa doanya coba? Bismillah. Bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Ya, bukan cuma jauhkan kami, tapi jauhkan keturunan kami juga dari apa? Syaitan. Sehingga anak ini insya Allah kalau dia lahir, dia akan menjadi anak soleh. Meskipun mungkin dia nakal awalnya, meskipun intinya kesimpulannya dia soleh nanti. Intinya kesimpulannya dia akan soleh. Meskipun mungkin dia sempat nakal, meskipun dia insya Allah kalau setan menggodanya tidak akan memberi kemudaratan yang berlanjut. Karena Rasulullah mengatakan kalau dilahirkan dia tidak akan diberi kemudaratan oleh apa? Syaitan. Rasulullah mengatakan maksudnya dia kesimpulannya akan menjadi anak yang soleh. Suatu hari dia akan menjadi anak yang soleh. Maka jangan lupa kalau berhubungan baca doa. Antum berdoa, istri juga apa? Berdoa. Ya. Berdoa agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau anak sudah lahir, antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri para nabi, mereka mendoakan anak-anak mereka. Nabi Ibrahim Allah abadikan doanya ya. Bagaimana berdoa agar menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak keturunanku. Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbi hablihi minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Ya. Dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang baik. Itu ciri-ciri orang-orang saleh, wanita-wanita salehah berdoa agar mendapatkan anak yang baik. Jadi, sebelum anak itu lahir berdoa, setelah anak itu lahir berdoa. Dan di antara cara ciri-ciri ibadur rahman yang Allah jamin mereka dalam surga, kata Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Dan orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri yang soleha dan anak-anak yang soleh, yang menjadi qurrata ayun, penyejuk pandangan kita. Jadi sisihkan waktu untuk berdoa. Ciri lelaki soleh, ciri wanita soleha, bapak yang baik, ibu yang baik adalah menyisihkan waktu untuk mendoakan anak-anak. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa dan berdoa dan berdoa, Allah akan berikan hidayah kepada anak-anak insyaallah taala. Jadi jangan pernah bosan doakan mereka. Apalagi kita hidup sekarang, anak-anak tidak ada yang menjamin. Dia mungkin SD oke, SMP oke, ketika SMA masa-masa kritis, hati-hati. Terus kita sabar, berdoa. Karena kita tidak mampu untuk mengawasi mereka 24 jam, enggak mampu. Yang bisa mengawasi mereka, membimbing mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perkuat doa. Perkuat doa. Kemudian kita sendiri harus bertakwa kepada Allah. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, ya anak-anak sulit ya. Contoh misalnya seorang wanita hobinya main HP, nonton HP, anaknya juga begitu sama. Anak juga nanti begitu. Nah, kita laki-laki jaga diri, jaga pandangan, bertakwa kepada Allah, pergi ke masjid, baca Quran, agar anak-anak kita juga begitu. Ya. Nah, kita pingin anak kita soleh sementara kita badung, ya repot ya. Kamu ke masjid kitanya enggak ke masjid. Enggak boleh merokok, kitanya sendiri apa? Merokok. Apa itu nonton-nonton gitu? Kita sendiri nonton. Sini. Nonton bola, nonton bareng bola. Anak aja nonton bola sampai subuh bablas, ya repot. Jadi di antara sebab anak kita soleh, kita sendiri harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini hanya sekedar usaha-usaha, teori-teori yang bisa kita lakukan. Semoga Allah memasukkan kita dan anak-anak kita dan istri-istri kita bersama di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kesempatan yang lain ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita telah menyimak ceramah yang penuh dengan ilmu dan inspirasi dari Ustadz Firanda Andirja tentang masuk surga bersama keluarga. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam membangun keluarga yang tidak hanya harmonis di dunia, tetapi juga bersama-sama menuju surga di akhirat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Firanda atas pencerahan dan nasihatnya yang sangat berharga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan kepada beliau dalam menjalankan dakwahnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan bersama-sama menuju surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.